Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa dengan Ibu Risma dalam pembelajaran biologi bab pertama tentang ruang lingkup biologi sebagai ilmu. Kalian semua pasti sudah tahu bahwa biologi itu berasal dari kata bios, artinya hidup, dan logos, artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup, baik makhluk hidup yang paling kecil seperti virus, bakteri, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya dipelajari di dalam biologi. Kompetensi dasar dari materi ini terdiri dari KD31-nya menjelaskan ruang lingkup biologi, meliputi permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Sedangkan KD tentang keterampilannya yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, ini peta konsep dari ruang lingkup biologi, meliputi biologi sebagai ilmu, kemudian dipelajari melalui metode ilmiah dengan memperhatikan prinsip keselamatan kerja. Tingkat organisasi kehidupan. Biologi yang sangat luas cakupannya itu kita bisa bagi menjadi tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Mulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, ekosistem, bioma, biosfer. Apakah kalian semua sudah tahu? Tingkat organisasi yang luas itu kita bisa pelajari melalui cabang-cabang ilmu biologi. Antara lain, kalau kita mau mempelajari tentang hereditas, tentang penurunan sifat-sifat menurun, kita akan mempelajarinya pada cabang genetika. Kalau kita mempelajari tentang sel, maka kita akan pelajari dalam cabang sitologi. Jika kita ingin mempelajari tentang hewan, kita pelajari tentang zoologi, dan jika kita mempelajari tentang sel, kita pelajari dalam cabang histologi, dan jika kita mempelajari tentang tumbuhan, kita bisa pelajari dalam cabang ilmu botani, dan banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Saking luasnya, saking banyaknya, saking dalamnya ilmu pengetahuan biologi yang harus kita kuasai. Tugas kalian adalah mengidentifikasi sebanyak-banyaknya cabang-cabang ilmu biologi lainnya selain yang sudah Ibu sebutkan di sini. Objek permasalahan biologi. Objek permasalahan biologi dari yang paling sederhana yaitu sel. Sel ini tersusun oleh molekul-molekul organik maupun anorganik yang akan membentuk sel. Kemudian sel akan bekerja sama membentuk jaringan. Sel yang bentuk dan strukturnya sama akan membentuk jaringan. Misalkan sel otot akan membentuk jaringan otot. Jaringan otot bekerja sama dengan jaringan yang lainnya seperti jaringan darah akan membentuk organ, contohnya organ jantung. Jadi organ jantung tersusun atas jaringan otot jantung. Kemudian organ bekerja sama membentuk sistem organ, misalnya sistem peredaran darah terdiri dari jantung. Apalagi ya darah, pembuluh darah, sistem antibodi dan sebagainya. Ya, akan membentuk sistem peredaran darah. Tugas kalian adalah mengidentifikasi contoh-contoh dari sistem-sistem yang lainnya seperti sistem pencernaan tersusun atas organ apa saja, organ lambung tersusun atas jaringan apa saja. Ya.
jaringan epitel misalnya tersusun atas sel apa. Ya, ini objek dan permasalahan di dalam biologi. Nah, tadi sistem akan bergabung, akan bekerja sama membentuk suatu individu. Contohnya, seorang manusia perempuan itu termasuk individu. Satu batang pohon kelapa termasuk individu. Satu batang pohon pisang termasuk individu. Satu ekor sapi termasuk individu. Satu ekor cacing termasuk individu. Individu-individu dari jenis yang sama akan membentuk populasi. Ini contohnya populasi guru SMA Negeri 29 Jakarta. Kalau ada ayam satu kandang, itu populasi ayam. Populasi siswa kelas 10 IPA 1, populasi siswa 10 IPA 2, populasi siswa 10 IPA 3, dan sebagainya. Itu adalah populasi. Jadi tahu ya mana yang individu, mana yang populasi. Beberapa populasi akan membentuk komunitas. Ini contohnya ada populasi pinang, ada populasi pohon karet, ada populasi pohon beringin, ada populasi pohon bambu, ada populasi pohon cemara, ada populasi lili Paris, ada populasi rumput, ada populasi cacing, ada populasi tikus, dan sebagainya. Bahkan ada populasi ular, berbagai macam populasi di sini. Di luar dari komponen abiotiknya kita sebut sebagai komunitas. Nah, jika komunitas-komunitas ini berinteraksi dengan komponen abiotiknya, maka akan terbentuklah apa yang kita sebut sebagai ekosistem. Ini adalah contoh ekosistem darat alami. Contoh ekosistem yang lain adalah ekosistem sawah. Di sawah ada apa aja? Ada tikus, ada ular, ada burung, ada ulat, ada siput, ada sapi, ada kerbau, ada burung, ada manusia yang melakukan aktivitas bercocok tanam. Nah, kemudian jika berinteraksi dengan komponen abiotiknya seperti air, tanah, pasir, cahaya, pH, suhu, temperatur. Nah, itu semua komponen abiotik, maka terbentuklah ekosistem sawah. Jadi ekosistem sawah terdiri dari komunitas-komunitas, yang komunitas itu berasal dari populasi-populasi. Komunitas berintegrasi dengan komponen abiotiknya akan terbentuk ekosistem sawah. Demikian juga dengan ekosistem danau. Jadi ada ikan kecil, ikan besar, ada ganggang, ya, ada paku, ada lumut, ada macam-macam populasi. Semua populasi yang terdiri dari makhluk hidupnya kita namakan komunitas, dan berinteraksi dengan komponen abiotiknya kita sebut sebagai ekosistem. Jadilah ini ekosistem danau. Nah, ekosistem akan membentuk kesatuan yang lebih luas lagi, cakupan yang lebih luas lagi yang kita sebut sebagai bioma. Contohnya hutan hujan tropis. Ini merupakan salah satu bioma yang ada di dunia. Bioma itu sendiri adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu dalam cakupan yang luas. Seperti contohnya adalah semua makhluk hidup dengan habitatnya, dengan lingkungannya,
yang berada dari sebuah benua itu bisa termasuk sebagai bioma. Cakupan yang paling luas adalah bumi dan seisinya, ya. Bumi dengan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini beserta komponen abiotiknya termasuk atmosfernya itu kita namakan biosfer. Semua ini adalah objek kajian ilmu biologi. Jadi kajian ilmu biologi tentang makhluk hidup dan gejala-gejala alam atau interaksi dari komponen-komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup semuanya dipelajari di biologi. Nah, untuk mempelajarinya supaya mudah kita bagi atas tingkatan-tingkatan. Yaitu mulai dari tingkatan yang paling sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks atau yang paling luas. Sekarang kita hubungkan antara objek dan permasalahan biologi. Ini contohnya, ini asap pabrik. Ini akan menjadi masalah dalam makhluk hidup. Apa sih masalahnya? Kenapa terjadi pencemaran seperti ini? Apa dampaknya terhadap makhluk hidup? Apa solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mencegahnya? Ini semua bisa kita pelajari di dalam biologi. Contoh lagi, ini Pulau Seribu yang asri. Nah, seandainya terjadi seperti yang di sebelah kanan, ya, apa yang kalian bayangkan tentang gambar ini? Nah, adakah keinginan kalian untuk mengatasinya, untuk mencegahnya? Apakah kalian suka dengan kondisi seperti ini? Tentu saja tidak. Nah, untuk mengatasi semuanya ini, kita bisa juga pelajari di dalam biologi. Kita bisa adakan suatu penelitian. Manfaat biologi. Biologi itu dengan cakupan ilmunya yang sangat luas, maka manfaatnya juga sangat banyak. Untuk manfaat biologi ini kita kelompokkan ke dalam bidang ilmu terapan, misalnya bidang peternakan. Bidang peternakan, bagaimana cara menggemukkan sapi untuk dijual dagingnya, bagaimana cara membiakkan sapi, apa makanan khusus buat sapi yang khusus menghasilkan susu yang banyak, yang berkualitas tinggi, bagaimana cara membuat sapi itu bisa berkembang biak secara cepat, secara berhasil dan bagus, misalkan melalui inseminasi buatan. Nah, semuanya itu adalah manfaat dari ilmu biologi, karena semuanya dipelajari di dalam ilmu biologi. Demikian juga bidang pertanian. Bagaimana bisa, misalkan sebuah wortel, kita ambil meristemnya aja, hanya jaringan meristemnya, kemudian kita bisa kultur menjadi suatu kultur jaringan, menghasilkan wortel yang sangat banyak dengan kualitas yang sangat tinggi. Demikian juga misalkan padi, bisa kita buat melalui kultur jaringan juga, bisa juga kita dapatkan dari radiasi nuklir. Contohnya padi atomita, pernah mendengar padi atomita? Nah, itu contoh-contoh manfaat di bidang pertanian. Dan banyak lagi sekarang gandum berprotein tinggi dengan membiakannya, menambahkan jamur. Kemudian di bidang industri seperti teknik fermentasi, menghasilkan yogurt, bisa menghasilkan tempe, nata de coco, dan sebagainya. Itu di bidang industri. Kemudian di bidang kesehatan apalagi, nah, kondisi sekarang ini di mana COVID-19 ini saat yang paling tepat, saat yang paling sesuai, saat yang paling cocok untuk kita mempelajari tentang virus, ya. Nah,
contohnya virus yang marak sekarang adalah virus penyebab COVID-19. Apa saja bentuknya, bagaimana strukturnya, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara replikasinya, bagaimana cara memutus mata rantai penularannya. Nah, kita bisa semua pelajari di dalam biologi. Ya. Kemudian bisa juga sekarang bagaimana cara mendapatkan vaksin virus. Nih sebentar lagi akan di-launching tentang vaksin virus. Nah, kita bisa pelajari semua, kita bisa ketahui semua melalui ilmu biologi yang setelah materi ini kita pelajari tentang virus. Nah, untuk mendapatkan ilmu biologi sebagai bagian dari ilmu sains, maka kita harus tahu dengan kerja ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah dan bagaimana cara menyusun suatu laporan ilmiah. Tahap pertama yang kita harus lakukan adalah menemukan gejala biologi. Misalnya, ada lontong, kok bisa ya lontong itu lebih lama basinya dibandingkan dengan nasi? Ada apa dengan lontong? Nah, kita coba merumuskan masalahnya. Oh, barangkali karena lontong itu ada bungkusnya, yaitu daun pisang. Sehingga memungkinkan dia tahan lama. Nah, berapa lama lontong bisa awet atau tidak basi? Nah, kita bisa susun rumusan masalah seperti itu. Setelah kita merumuskan masalah, kita coba menyusun hipotesis. Contohnya dari mengapa lontong lebih tahan lama dibandingkan nasi? Maka, wah jangan-jangan tadi karena bungkusnya. Nah, kita buat hipotesisnya, lontong lebih awet dibandingkan nasi karena bungkusnya berupa daun pisang dan dipanaskan dalam waktu yang lama. Kalau bikin lontong kan lama ya, sampai direbus sampai benar-benar mekar berasnya. Nah, tadinya sedikit berasnya, lontongnya bungkusnya jadi sampai penuh, jadi benar-benar mekar semua. Nah, mungkin itu dugaan sementara kita tentang kenapa lontong jadi lebih lama basinya. Terus apa lagi? Nah, kalau kita sudah dapatkan hipotesis, kita sudah bisa menyusun sebuah rencana penelitian dengan menyusun proposal penelitian. Antara lain, kita harus tahu merumuskan dulu, menentukan dulu variabel dari penelitian kita. Nah, dalam hal ini variabel ada 3 macam. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Untuk variabel bebas, berbagai macam bungkus untuk membungkus beras untuk menjadikan atau memasak nasi atau membuat lontong itu jadi variabel bebas. Jadi bungkusnya itu kita buat perlakuan. Misalkan ada yang dibungkus dengan daun pisang, ada yang dibungkus dengan janur atau daun kelapa, atau yang lainnya ada yang tidak dibungkus. Jadi kita akan melakukan suatu treatment dengan membedakan bungkusnya untuk memasak nasi tadi. Nah, kita lihat nanti pengaruhnya bagaimana, yang manakah yang lebih tahan lama, yang lebih lama basinya di antara yang dibungkus dengan pisang, dibungkus dengan janur, atau yang seperti nasi biasa yang tidak dibungkus. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah bisa melaksanakan penelitian. Kita ambil data-datanya,
kita catat, kita dokumentasikan, ya. Kemudian data-data yang sudah terkumpul kita analisa dengan membuatkan tabelnya, grafik atau diagram. Ini bahan ini adalah bisa masuk ke dalam laporan penelitian kita. Maka kita sudah bisa menyusun suatu laporan penelitian yang terdiri dari yang pertama atau bab 1 adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Yang kedua adalah tinjauan teoritis atau kajian teori. Kita mengutip teori-teori apa saja yang berhubungan dengan penelitian kita. Kemudian metodologi penelitian, kita cantumkan variabel-variabel penelitian kita, kemudian bagaimana di mana kita melakukan penelitian, kapan kita melakukan penelitiannya, kemudian bagaimana alat dan bahannya, langkah kerjanya, kita cantumkan, kemudian instrumennya, alat untuk melakukan pengukurannya, atau untuk mengambil datanya, kita namakan instrumen. Nah, itu semua masuk ke metodologi penelitian. Nah, hasil penelitiannya, data-data, foto, dokumen, video yang kita dapatkan dari penelitian kita masukkan ke dalam bab 4, yaitu tentang hasil, dan kemudian tabel, grafik, diagram, dan analisa datanya kita masukkan ke bagian pembahasan, sehingga kita bisa menyimpulkan suatu penelitian kita dan mencantumkan saran yang kita kelompokkan ke dalam penutup. Jadi bab 5 itu adalah penutup. Terakhir, jangan lupa kita cantumkan daftar pustaka. Untuk melengkapi laporan penelitian kita bisa tambahkan cover, kata pengantar, dan daftar isi. Maka lengkaplah laporan penelitian kita, kemudian kita bisa melaporkan hasil penelitian kita dalam bentuk presentasi. Presentasi bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan juga video, ya. Nah, dari kita tahu langkah-langkah metode ilmiah, bagaimana melakukannya, bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, sasaran utama dari apa yang kita sudah ketahui itu, apa yang sudah kita lakukan itu adalah membentuk sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu antara lain adalah jujur, jujur itu sangat penting sekali menjadi sikap ilmiah. Jadi data yang kita ambil benar-benar data kita, bukan data orang lain yang kita ambil atau kita olah atau kita ubah datanya, itu tidak boleh. Jadi harus jujur. Kemudian tekun, dalam melakukan suatu penelitian harus tekun supaya penelitiannya berhasil. Jangan cepat frustasi, jangan cepat putus asa. Kemudian jangan lupa teliti, cermat, ya. Dalam menggunakan alat-alat kita harus teliti, jangan ceroboh, jangan sembrono. Kemudian disiplin, harus tepat waktu. Kemudian harus toleransi, ya, kerjasama, kerja keras, tanggung jawab, menghargai hasil, dan sebagainya. Banyak lagi sikap ilmiah yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu biologi melalui langkah-langkah metode ilmiah. Ya, demikianlah presentasi kita hari ini. Jangan lupa silakan dicari permasalahan di dalam ilmu biologi, kemudian dicoba lakukan observasi kira-kira apa jawaban sementaranya sehingga kita dapatkan hipotesis. Kemudian kita bisa melakukan suatu penelitian sederhana. Contoh sudah Ibu berikan, tinggal kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.